Halo guys, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang difusi dan disolusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Agesti Enggal. Yang kedua, Rima Rahmadani. Yang ketiga, Nadia Govinda. Yang keempat, Vincentia Yuyun Sabara. Yang kelima, Nur Fadilia Harilah. Yang keenam, Flismina Monis. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu Yuniati Kola. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih difusi itu? Difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Misalnya, suatu membran polimer. Contohnya, proses difusi gula dalam air. Oke, next ya guys. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, difusi memiliki dua jenis. Yang pertama, difusi biasa, dan yang kedua, difusi khusus. Apa sih pengertian dari kedua jenis difusi ini? Yang pertama, difusi biasa yaitu difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik. Sedangkan difusi khusus yaitu difusi yang terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik. Nah, dari kedua pengertian difusi ini dapat disimpulkan bahwa difusi biasa tidak memerlukan energi, sedangkan difusi khusus memerlukan protein yang berfungsi untuk spesifik partikel. Selanjutnya nih guys, berdasarkan jenis membran, difusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, difusi molekuler atau permease. Yang kedua, difusi melalui pori-pori. Dan yang ketiga, difusi melalui pori suatu membran. Apa sih pengertian dari ketiga jenis difusi ini? Yang pertama, difusi molekuler atau permease adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contohnya, transport teofilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Yang kedua, difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Contohnya, lewatnya molekul-molekul steroid yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sablum, dan pori-pori keringat pada epidermis. Nah, yang terakhir, difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling berseling. Nah, salah satu metode yang digunakan dalam uji difusi adalah metode flow track. Adapun prinsip kerjanya yaitu pompa peristaltik menghisap cairan reseptor dari gelas kimia, kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis, kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis difusi berdasarkan energi yang dibutuhkan dan jenis difusi berdasarkan jenis membran, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi difusi. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi difusi? Nah, yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area,
semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat pula kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, maka partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang keenam, konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang ketujuh, koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka semakin besar kecepatan difusinya. Yang kedelapan, viskositas. Dan yang kesembilan, koefisien partisi. Difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat pula difusi. Selanjutnya nih guys, menurut hukum Fick, obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. Berikut rumus dari hukum Fick. Laju difusi sama dengan koefisien difusi dikali koefisien partisi dikali luas permukaan membran seper tebal membran dalam kurung perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan media. Nah, kalau sebelumnya kita membahas materi tentang difusi, sekarang kita beralih ke materi disolusi. Apa sih disolusi itu? Disolusi adalah suatu proses pelarut senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Nah, apa sih konsep dari disolusi? Yang pertama, disolusi mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya tablet atau serbuk, masuk ke dalam fase larut seperti air. Yang kedua, intinya, ketika obat melarut, partikel-partikel padat memisah dan molekul demi molekul bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut. Yang ketiga, disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan dan melarut dalam media pelarut. Disolusi terjadi pada tablet, kapsul, dan serbuk. Nah, apa sih kecepatan disolusi itu? Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antar permukaan, cair, hingga padat. Suhu dan komposisi media yang dibakukan. Laju disolusi telah dirumuskan oleh Noyes dan Whitney pada tahun 1997, yaitu laju disolusi dari massa tersebut dengan satuan massa per waktu sama dengan koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan dikali luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan seper ketebalan lapisan difusi. Dalam kurung, kelarutan dari zat padat atau konsentrasi larutan jenuh dari senyawa tersebut dikurangi konsentrasi zat terlarut pada waktu T. Atau laju disolusi sama dengan koefisien difusi dari zat terlarut dalam larutan seper volume dikali ketebalan lapisan difusi dalam kurung kelarutan dari zat padat atau konsentrasi larutan jenuh dari senyawa tersebut dikurangi konsentrasi zat terlarut pada waktu. Nah, selanjutnya, laju disolusi obat secara in vitro dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sifat fisika kimia obat. Sifat fisika kimia obat terbagi menjadi dua, yaitu sifat kelarutan dan faktor yang mempengaruhi luas permukaan. Sedangkan sifat fisika kimia yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi luas permukaan. Faktor yang mempengaruhi luas permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu ukuran partikel dan variabel pembuatan.
Selanjutnya, faktor yang memengaruhi laju disolusi yang kedua yaitu faktor formulasi. Faktor formulasi dibedakan menjadi 6. Yang pertama, jumlah dan tipe eksipien seperti garam netral. Berbagai macam bahan tambahan yang digunakan pada sediaan obat dapat memengaruhi kinetika pelarut obat dengan memengaruhi tegangan muka antar medium tempat obat melarutkan dengan bahan obat, ataupun bereaksi secara langsung dengan bahan obat. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium stearat dapat menaikkan tegangan antarmuka obat dengan medium disolusi. Nah, yang kedua, tipe pembuatan tablet yang digunakan. Yang ketiga, ukuran granul dan distribusi ukuran granul. Yang keempat, jumlah dan tipe penghancur serta metode pencampurnya. Yang keenam, jumlah dan tipe surfaktan atau kalau ditambahkan serta metode pencampurnya. Yang ketujuh, gaya pengempaan dan kecepatan pengempaan. Oke, next ya guys. Faktor yang mempengaruhi laju disolusi yang ketiga yaitu faktor alat dan kondisi lingkungan. Faktor alat dan kondisi lingkungan dibedakan menjadi 3 nih. Yang pertama, adanya perbedaan alat yang digunakan. Yang kedua, kecepatan pengadukan. Dan yang ketiga, temperatur, viskositas, dan kondisi dari medium. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju disolusi yang keempat yaitu faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sedia. Wah, udah selesai nih. Itu tadi penjelasan dari materi difusi dan disolusi dari kelompok 6. Jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe. Jika ada yang kurang paham, jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Bye-bye, see you next time.